Kok zaman susah, orang ibadah atau karo masjid atau karo Quran, kok dunia ini tambah banjir-banjir. Niku malah medeni, niku sakit dados istirahat, mengkhawatirkan sakit dados suul khotimah. Mas, enggak, atung belok mikirin nggih. Lar-laran mikirin. Oh, nggih, Tat. Wah, niki nggih. Saya sangat, Tat. Masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Aduh, masyaallah. Katose seger sangat iki, Tat. Masyaallah. Wah, Vinara, jalan-jalan, Tat. Aduh, akhirnya ke pantai, insyaallah. Ngapunten, Tat. Niku rencang-rencang niku kathah ingkang sambat niku, Tat. Pripun Mas Sandes? Nggih niku, Tat. Zaman niku susah sangat pados maisah, Tat, pados rezeki. Padang enten sik sambat nggih, Tat nggih. Ngantos aku wis tak ewangi salat, tak ewangi wah ibadah. Ning kok golek rezeki iso angel ngeten, Tat. Niku pripun, Tat, nasihatipun, Tat niku? Rencang-rencang niku, Tat. Kalau ngerti saya Mas Sandas niku pulsane kan tambah mabel-mabel. Ini ke zaman corona. Nggih, Tat. Kata tiang tenggalem. Nggih. Pulsanipun kan sini tambah HP-nan tiang HP-nan tambah dadi. Wah, niku wang sinawang, Tat. Selamat mungkin tegane seger terus. Iki nggih panci napa niku? Wang sinawang mau leres. Kahanan. Kitra gimana Kitra? Ini Ustadz, pengeluaran anak-anak itu kan masih sama, kuliah sama. Jadi orang tua itu bebannya tetap sama, Ustadz, tapi pemasukannya berkurang. Itu ya jadi beban tambah, Ustadz, bagi orang tua, Ustadz. Gimana, Ustadz? Vicky? Sama juga. Ya, pripun ya? Ya sebetulnya zaman susah, zaman seneng itu sudah istilahnya perjalanan waktu yang sudah sering Allah juga perjalankan pada tiap zaman. Zaman Umar bin Khattab, nggih nate wonten zaman susah, zaman paceklik, sampai Umar sendiri pernah kering, kulitnya itu kering kayak sisik, kayak ini ular. Sehingga zaman-zaman orang kena musibah atau zaman-zaman orang kena wabah itu sudah bagian perjalanan zaman. Hanya qadarullah kita menemui zaman yang seperti ini. Tapi sebetulnya kalau kita seorang mukmin niku seharusnya kita, bukan masalah yang besar. Susah-susah biasa itu. Tapi kita diajarkan satu hadis yang sering kita telah dengar insyaallah, ajaban li amril mukmin, kalau orang mukmin itu sikapnya selalu sangat mengerankan. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kelonggaran, kesenangan, fain asobat usarra'u syakara fakana khairallah. Dia kalau mendapatkan yang menyenangkan, kelebihan, kemudahan, dia bersyukur, itu baik bagi dia. Kalau dia mendapatkan kesulitan, musibah, kesempitan, ya dia bersabar. Wa in asabat udhara sabara fakana khairanlah. Itu sisi kehidupan seorang mukmin. Dan hakikat hidup kita ya ujian. Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, akan kami uji kita ini dengan hal yang kita anggap menyenangkan, sehat, longgar, laris jualannya, atau yang menyusahkan, yang kita anggap buruk, ini bangkrut, musibah, kemudian wabah, serba sulit untuk mencari dunia. Ini semuanya ujian. Dan ujian itu yang penting siapa yang lulus ujian tersebut. Dan sesungguhnya soal dunia, nyun ngapunten, ini dunia itu secara umum semuanya ujian. Dan pemberian Allah banyak sedikitnya itu nggak berkaitan dengan kecintaan Allah, kebencian Allah. Sebab Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah sukai, juga kepada orang yang Allah benci. Fir'aun Allah berikan kekuasaan, Qarun Allah berikan harta banyak, sebagaimana Sulaiman Allah berikan harta yang banyak, cukup kekuasaan, Utsman bin Affan harta yang banyak. Itu sudah merupakan pemberian Allah, siapapun Allah berikan. Tapi yang penting adalah agama kita, karena Allah tidak akan berikan nikmat agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Sehingga yang menjadi standar kita adalah
bagaimana kita sikapnya terhadap agama kita ini. Kalau kita di zaman susah, di zaman senang, kita ini agama kita bagus, nah itu insya Allah orang yang berhasil. Dan kuncinya adalah bagaimana kita bisa selantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita ini bertakwa, betul-betul bertakwa kepada Allah, pasti semua kesulitan Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, urusan itu akan Allah buat mudah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau kita ini betul-betul bersandarnya kepada Allah, maka pasti Allah akan cukupi semua kebutuhan hidup kita. Sehingga yang penting adalah bagaimana kita bangkit untuk membimbing diri kita ini menjadi hamba yang bertakwa, yang bertawakal kepada Allah, sehingga kita akan betul-betul berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesusahan, kesulitan yang ada itu akan bahkan bisa berubah menjadi sebuah kenikmatan. Dan orang yang beriman, kata para ulama, ketika kita menghadapi cobaan itu ada beberapa tingkatan. Tidak sabar sehingga dia ngamuk-ngamuk, sehingga dia nggak bisa terima ucapannya, nggak terkendali. Yang kedua, dia bersabar, merasakan pahitnya penderitaan, tapi dia nggak ngeluh. Yang ketiga, dia bisa berlapang dada karena dia tahu ini adalah ujian Allah Ta'ala. Allah mengendaki kebaikan bagi hambanya. Yang keempat, yang paling tinggi, orang bisa mensyukuri di balik musibah. Kayak yang dia lihat bukan lagi zat musibahnya, tapi pahala di balik musibah. Yang Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah akan sempurnakan pahalanya orang yang betul-betul bersabar tanpa hisab. Bahkan Nabi pernah katakan di akhirat kelak, ketika Allah membagi-bagi pahala kepada ahlul musibah, yawaddu ahlul afiyah law anna julutahum quridat bil maqarid. Saat itu orang yang sehat, yang sejahtera, ketika melihat orang yang kena musibah mendapatkan bagian pahala, maka dia berangan-angan seandainya kulitnya itu bisa disayat-sayat dengan gunting atau digunting-gunting, karena besarnya pahala yang diterima dalam musibah. Saya bermawon Mas Andes, Mas Rahmat, insyaallah tasih kathah jatah ingkang saged dipun nikmati rakitang sakniki kedah kathah teng kebun ngunduh degan, lajeng ngunduh nongko. Mas Andes nggih tasih kathah, kopine tasih pahit. Amin. Insyaallah dinipun nikmati kemawon, insyaallah sedaya badhe dados hal yang terbaik bagi seorang mukmin. Mangkaten. Nggih, matur suwun tat nasihatipun. Pun Pak Rahmat mboten sah ngeluh sakniki. Sakniki kathah eling ibadah. Salat niku mboten kaitanipun kalih ndelidiripun rezeki. Bahkan kadang-kadang sing mboten salat niku diuja isih diistidrat. Bondone tambah kuatah, pangkatnya tambah dhuwur, kemudian dodolannya tambah laris, tapi niku janjanipun istidrat yang rumusipun Nabi ngendikaken, idza ra'aitumullaha yu'til abda ma yuhibbu wa ala ma'asi fa'lam anama wa istidrat au kama qala. Kalau Anda melihat ada orang yang bermaksiat tapi kok dunia dibukakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Malah kita khawatir kok zaman susah orang ibadah atau karo masjid atau karo Quran kok dunia ini tambah banjir-banjir. Niku malah medeni, niku saged dados istidrat, mengkhawatirkan, saged dados suul khotimah. Ngaten? Cekap. Nggih, Tat, matur suwun Tat. Nggih, insyaallah. Aja sedih, Dik. Semangat. Monggo, mangkat Tat. Mangkat. Nggih. Monggo.